alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati Bapak Ridho Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai filsuf Muslim Al-Razi serta pemikiran filsafatnya. Kami dengan beranggotakan saya sendiri, Roda Ruzana, NIM 211976. Kemudian ada Diva Selanita dengan NIM 211959. Dan juga yang terakhir ada Nurfatul Jannah dengan NIM 211980. Sini kami akan membahas mengenai filsuf Al-Razi serta pemikirannya. Dengan pertama yaitu biografi Al-Razi, kedua karya-karya Al-Razi, yang terakhir itu ada pemikiran filsafat Al-Razi. Langsung saja, yang pertama biografi Al-Razi. Filsuf Muslim yang terkenal sesudah Al-Kindi ialah Al-Razi. Nama lengkapnya yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Al-Razi. Dalam wacana keilmuan Barat, ia dikenal dengan sebutan Razes. Beliau dilahirkan di Rai, di provinsi Khorasan atau di Republik Iran pada tanggal 1 Sya'ban 250 Hijriah. Al-Razi ini adalah seorang dokter, filosof atau kimiawan serta pemikiran bebas. Bahkan menurut riwayatnya, Al-Razi itu menguasai teknik musik, baik teori maupun praktek. Nah, pada masa mudanya ini Al-Razi pernah menjadi tukang intan atau penukar uang dan seorang pemain musik kecapi. Namun gairah belajarnya yang tinggi sehingga membuatnya itu menjadi seorang ahli dalam berbagai bidang. Nah, di Rai, Al-Razi ini belajar kedokteran kepada Ali bin Ibnu Ruban Al-Tabari serta mempelajari filsafat kepada Al-Balkhi, ilmuwan yang menguasai filsafat dan ilmu-ilmu kuno. Nah, kecermelangan keilmuan Al-Razi juga didukung oleh patronage atau penguasa pemerintahannya, yang mana dinasti Saman yang menguasai wilayah di mana Al-Razi hidup dikenal sebagai dinasti yang sangat mencintai pengetahuan. Ini terbukti dengan kedekatan sang penguasa terhadap seorang pemikir rasionalis sekelas Al-Razi. Nah, dalam bidang kedokterannya ini Al-Razi diangkat menjadi kepala rumah sakit di kota asalnya selama 6 tahunan dan kemudian mengambil alih kepemimpinannya di rumah sakit Baghdad. Nah, pada umumnya ia dikenal seperti yang dikatakan oleh para ahli, ia adalah dokter Islam yang tidak ada bandingannya. Ia pun terkenal sebagai dokter yang ramah dan pemurah kepada pasiennya, dan juga dermawan kepada kaum miskin. Al-Razi ini merupakan dokter besar yang mempunyai pemikiran orisinal dibandingkan dengan para dokter muslim lainnya. Nah, kalangan cendekiawan barat terkadang menjuluki Al-Razi dengan The Arabic Giant. Bukan hanya itu, Al-Razi juga tekun dalam bidang tulis-menulis. Ia pernah menulis tidak kurang dari 20.000 lembar kertas dalam setahun, dan karya tulisnya mencapai 232 buah dengan kedokteran sebagai tema umumnya. Nah, buah karyanya yang besar ialah Al-Hawi atau sebuah ensiklopedia kedokteran dengan ketebalan 20 jilid yang berisi informasi kedokteran Yunani, Syria, dan Arab. Nah, ia wafat pada tanggal 5 Sya'ban 313 Hijriah di kota kelahirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Selanita, NIM 219059. Saya di sini akan menjelaskan poin yang kedua adalah karya-karya Al-Razi. Jadi Al-Razi itu termasuk seorang filosof yang rajin belajar dan rajin menulis, sehingga tidak heran jika dia banyak memiliki karya tulis.
Ibnu Abi Usaibiyah meriwayatkan bahwa Ar-Razi telah merilis 232 buku dan risalahnya. Sebagian kalangan seperti Ibnu Al-Nadim merincikan hasil karya Ar-Razi ada 118 buku, 19 surah, 4 syarah, dan 7 makalah. Ar-Razi telah menghasilkan banyak karangan buku. Di antaranya yang pertama itu ada Al-Asror, membahas tentang bidang kimia. Yang kedua ada Al-Hawi, membahas tentang ensiklopedia kedokteran. Yang ketiga ada Al-Mansyuri Liber Al-Mansor, membahas tentang doktrin kedokteran. Yang keempat ada Al-Jidar wa Al-Hasbah, membahas tentang analisis penyakit cacar dan campak. Yang kelima ada Al-Tib Al-Ruwani, membahas tentang pemikiran komprehensif filsafat. Yang keenam ada Sirah Al-Falsafiyah, membahas tentang karangan soal sejarah filsafat. Yang ketujuh ada Amarah Iqbal Al-Daulah. Yang kedelapan ada kitab Al-Ladzah. Yang kesembilan ada kitab Ilmu Alaihi. Yang kesepuluh ada Maqalah fi ma ba'dah. Adapun karyanya yang lain ialah risalah tentang filsafat, pengobatan rohani, sejarah filsafat, makalah tentang metafisika, makalah tentang fi imarati Al-Iqbal Al-Daulah, tentang ilmu ketuhanan serta ilmu prinsip yang kekal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fathul Jannah, NIM 2119080. Saya akan menjelaskan mengenai pemikiran filsafat Ar-Razi. Dalam penjelasan ini, saya membaginya ke dalam 3 poin. Yang pertama, filsafat 5 kekal. Yang kedua, jiwa dan materi. Dan yang terakhir adalah akal sebagai karunia Tuhan. Langsung saja ke poin yang pertama, filsafat 5 kekal. Menurut Ar-Razi, filsafat 5 kekal ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, Al-Bari, Ta'ala atau Allah, An-Nafs Al-Kuliyah, jiwa universal, Al-Hayyula Al-Ula, materi pertama, Al-Makan Al-Mutlak, ruang absolut, dan yang terakhir, Az-Zaman Al-Mutlak, zaman absolut. Al-Bari, Ta'ala atau Allah Ta'ala, hidup dan aktif dengan sifat independen. An-Nafs Al-Kuliyah, jiwa universal, hidup dan aktif, menjadi Al-Mabda Al-Qadimas Sani, sumber kekal kedua, hidup dan aktifnya bersifat independen. Al-Hayyula Al-Ula, materi pertama, tidak hidup dan pasif. Al-Hayyula Al-Ula adalah substansi atau jauhar yang kekal yang terdiri atas daroh atau atom-atom. Al-Makan Al-Mutlak atau ruang absolut, tidak aktif dan tidak pasif. Materi yang kekal membutuhkan ruang yang kekal pula sebagai tempat yang sesuai. Yang terakhir, Az-Zaman Al-Mutlak, zaman absolut, tidak aktif dan tidak pasif. Selanjutnya ke poin yang kedua, yaitu jiwa dan materi. Meskipun jiwa universal dan materi pertama bersifat kekal, bukan berarti keduanya tidak membutuhkan Tuhan. Dalam filsafat 5 kekal, Tuhan pada mulanya tidak membentuk alam dari materi pertama, tapi pada suatu saat jiwa tertarik dan bermain-main dengan materi pertama. Tuhan pun hadir membantu jiwa dengan membentuk alam ini dari materi pertama dalam susunan yang kuat, sehingga jiwa dapat mencari kesenangan materi di dalamnya. Dan poin yang terakhir adalah akal sebagai karunia Tuhan. Dalam bukunya At-Tib Ar-Ruhani, Kedokteran Jiwa, tampak jelas bahwa Ar-Razi memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada akal. Menurutnya, akal merupakan karunia terbesar Tuhan bagi manusia. Berkat akal, manusia menjadi lebih mulia dari binatang, mengetahui banyak sesuatu, memperbaiki kehidupan, mencapai cita-cita, dan bahkan mengetahui Tuhan.
Tanpa akal, manusia tak ubahnya seperti binatang. Oleh sebab itu, akal wajib dihargai dan tidak boleh dilecehkan. Ia harus dijadikan hakim bagi segala permasalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상에 소리 질러 I love you 너 사랑한